Sebuah serangan mendadak mengguncang distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ketika konvoi truk logistik dan kendaraan taktis milik TNI diserang oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, pada Jumat siang. Serangan terjadi di jalur penghubung antara pos TNI dan kampung terpencil yang tengah menerima bantuan, sehingga situasi lapangan berubah drastis dari misi kemanusiaan menjadi medan tempur. Ledakan dan tembakan muncul tanpa peringatan, menciptakan kepanikan di antara sopir dan awak pengamanan konvoi. Insiden bermula ketika pasukan TNI menjalankan misi pengiriman bantuan logistik berupa beras, mie instan, dan obat-obatan untuk warga pedalaman yang selama berbulan-bulan terisolasi akibat cuaca ekstrim dan rusaknya akses darat. Jalur tersebut dikenal berisiko tinggi, namun tetap dilalui demi menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Tidak ada indikasi bahwa jalur itu telah disusupi kelompok bersenjata hingga serangan mendadak terjadi. Konvoi terdiri dari beberapa truk logistik berwarna hijau tua dan 2 kendaraan taktis lapis baja, rantis jenis Anoa, yang mengawal dari depan dan belakang. Setiap truk membawa 2-3 personel TNI bersenjata lengkap. Jalan tanah berbukit dan licin membuat laju kendaraan lambat. Namun pasukan tetap menjaga formasi rapi dan siaga terhadap kemungkinan serangan. Sekitar pukul 13 WIB, rentetan tembakan terdengar dari arah hutan lebat di sisi kiri jalan. Suara senapan laras panjang menggema, diikuti percikan peluru yang menghantam badi truk dan tanah berdebu. Serangan datang tanpa aba-aba, menandakan konvoi telah diintai sejak lama. Situasi mendadak berubah kacau. Jeritan komando terdengar di antara desingan peluru. Pasukan TNI segera berlindung di balik kendaraan dan mengatur posisi bertahan. Beberapa prajurit bergerak ke sisi kanan jalan untuk mencari posisi aman dan membalas tembakan. Sementara sopir truk berusaha menghentikan laju kendaraan agar tidak menjadi sasaran bergerak. Dalam hitungan detik, jalanan yang semula tenang berubah menjadi arena tembak-menembak dengan kepulan asap dan serpihan peluru di udara. Kontak senjata berlangsung sekitar 20 menit. Satu anggota TNI dilaporkan terluka di bahu kanan akibat serpihan peluru yang memantul dari badi rantis. Prajurit yang terluka segera dievakuasi oleh rekannya menggunakan perban darurat sambil terus menembak ke arah hutan. Meski satu korban jatuh, semangat pasukan tidak surut. Mereka tetap fokus mempertahankan posisi dan melindungi konvoi dari kepungan. Sumber di lapangan menyebutkan bahwa kelompok OPM menggunakan senjata laras panjang, memanfaatkan posisi tinggi di balik tebing dan semak rimbun. Mereka menembak secara sporadis namun terkoordinasi, seolah mengetahui pola gerak konvoi. Penyerang tampak menggunakan taktik penyergapan ala gerilya yang telah lama diterapkan di wilayah pegunungan. TNI segera membalas tembakan secara terarah ke sumber. Beberapa prajurit menggunakan peluncur granat untuk memukul mundur penyerang dari semak-semak tempat mereka berlindung. Setiap ledakan granat disertai semburan tanah dan dedaunan beterbangan, menandakan posisi musuh mulai goyah. Suara ledakan granat tangan dan rentetan senapan serbu terdengar bersahutan, mengguncang heningnya hutan Dekai. Daerah yang biasanya hanya dipenuhi suara serangga, kini bergema dentuman dan komando tempur. Beberapa truk logistik berlindung di balik rantis, sementara tim medis lapangan bersiap menghadapi kemungkinan korban tambahan. Rantis TNI kemudian bergerak maju ke posisi depan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi konvoi. Senjata berat di atas rantis diarahkan ke titik-titik yang dicurigai sebagai posisi penembak OPM. Suara mesin berat menggetarkan tanah, memberi tekanan psikologis terhadap lawan yang mulai kehilangan konsentrasi di dalam hutan. Dalam hitungan menit, asap putih dari peluncur granat memenuhi area penyerangan, menutup pandangan kedua belah pihak. Namun bagi TNI, hal ini menjadi keuntungan untuk melakukan manuver taktis. Beberapa prajurit bergerak di bawah perlindungan asap, berpindah posisi mendekati garis serangan utama OPM.
Musuh yang semula menguasai situasi kini terlihat mulai kehilangan arah tembak. Melihat momen itu, Komandan Lapangan TNI segera mengeluarkan perintah. Serangan balik dengan nada tegas. Ia memerintahkan pengepungan agar kelompok penyerang tidak memiliki celah untuk mundur. Melalui radio lapangan, instruksi pembentukan 2 regu sayap disampaikan. Dengan cepat dan tepat, memastikan seluruh area hutan di sekitar lokasi tidak lagi aman bagi kelompok bersenjata. 2 regu infanteri yang berada di sisi kanan dan kiri segera bergerak, memotong jalur mundur OPM, menembakkan peluru peringatan untuk memaksa lawan keluar dari persembunyian. Gerakan itu membuat para penyerang kebingungan, karena kini diserang dari 2 arah sekaligus depan dan samping. Pertempuran sengit pecah di antara pepohonan tinggi dan semak basah. Suara ranting patah dan daun kering bergesekan dengan langkah prajurit yang menyusup. Percikan peluru menghantam batang pohon. Sementara teriakan kontak kiri dan tembak sasaran menggema di udara. Medan tempur berubah menjadi labirin alami yang menguji ketenangan dan disiplin setiap prajurit. Beberapa anggota OPM terlihat panik dan mencoba kabur. Setelah posisi mereka berhasil dipetakan, mereka meninggalkan senjata rakitan, tas logistik berisi amunisi, dan sisa makanan di bawah pohon besar. TNI segera mengamankan barang-barang tersebut sebagai bukti lapangan. Sementara tim lain melanjutkan pengejaran terhadap kelompok yang berlari menuju sungai kecil di balik perbukitan. Rantis TNI memasuki area hutan, menembus jalan setapak yang dipenuhi akar pepohonan besar dan lumpur tebal. Suara mesin menderu keras. Selain korban tewas, 10 anggota OPM berhasil ditangkap hidup-hidup. Setelah terpojok di area sungai dangkal yang menjadi tempat persembunyian darurat, mereka tampak kelelahan dan kebingungan. Sebagian masih mengenakan pakaian loreng tidak seragam, dengan ikat kepala merah hitam khas kelompok bersenjata Papua. TNI mengamankan para tahanan dengan tangan terikat dan dibawa ke titik kumpul sementara untuk pemeriksaan awal. Di antara para tahanan, terdapat salah satu komandan lapangan OPM wilayah Dekai. Ia dikenal memiliki reputasi brutal dalam melakukan penyergapan terhadap aparat. Komandan tersebut tertangkap dalam kondisi mengenaskan, dengan luka tembak di dada dan kaki, akibat baku tembak sengit beberapa jam sebelumnya. Ia sempat berusaha melawan sebelum akhirnya roboh di bawah pohon besar, yang dijadikan tempat perlindungan terakhirnya. Komandan itu kemudian dievakuasi menggunakan tandu darurat. Meski dalam kondisi kritis, ia masih sempat disadarkan untuk menjalani interogasi lapangan singkat. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa komandan tersebut memimpin langsung serangan terhadap konvoi logistik TNI, dengan tujuan menggagalkan pengiriman bantuan bagi warga sipil. Langkah ini menegaskan bahwa OPM sengaja menjadikan misi kemanusiaan sebagai target strategis mereka. Dari keterangan anggota yang ditangkap, kelompok OPM yang menyerang ini merupakan bagian dari jaringan bersenjata yang aktif melakukan sabotase terhadap jalur logistik pemerintah. Mereka kerap memanfaatkan situasi keamanan longgar di wilayah pedalaman untuk menyerang konvoi dan mencuri perbekalan milik negara. Operasi ini menjadi bukti bahwa jaringan bersenjata tersebut masih beroperasi dengan disiplin militer tinggi. Mereka disebut menerapkan taktik gerilya klasik, memanfaatkan medan hutan rapat, tebing tinggi, dan jalur sempit untuk melancarkan serangan mendadak. Setiap pergerakan direncanakan dengan cermat, menggunakan pengintai lokal yang mengenali medan lebih baik dari pasukan pemerintah. Namun kali ini, keunggulan mereka justru menjadi kelemahan. Karena TNI sudah menyiapkan pola respons cepat di setiap sektor. Intelijen lapangan juga mengungkap bahwa kelompok ini mendapat pasokan amunisi dari jalur ilegal di wilayah perbatasan selatan. Beberapa senjata yang disita di lokasi pertempuran menunjukkan nomor seri asing, mengindikasikan adanya jaringan penyelundupan lintas daerah. Diduga sebagian logistik tempur mereka disuplai melalui jalur laut, menggunakan kapal nelayan modifikasi. Setelah kontak senjata berhenti, pasukan TNI melakukan penyisiran lanjutan di seluruh area hutan.
Mereka memeriksa setiap gubuk, lubang perlindungan, hingga akar pohon besar yang kerap dijadikan tempat menyembunyikan senjata. Drone pengintai diterbangkan untuk memastikan tidak ada sisa anggota OPM yang berusaha melarikan diri ke wilayah perbukitan. Suasana hutan masih dipenuhi aroma mesiu dan asap dari ledakan sebelumnya. Di sisi lain, konvoi truk logistik yang sempat tertahan akhirnya berhasil diamankan.